update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Di balik pembawaannya yang ceria dan priang abis, presenter Ruben Onsu ternyata sedang diterpa ujian hidup yang cukup dahsyat. Ya, bahtera rumah tangga yang sudah dibina selama 10 tahun dengan Sarwenda, tiba-tiba saja dikabarkan sedang diambang perceraian. Bahkan tak hanya itu, di lain sisi Ruben juga harus berjuang melawan penyakit yang sedang menggerogoti tubuhnya. Lantas penyakit apa yang sedang menggerogoti tubuh Ruben Onsu? Benarkah sakit yang tengah dirasakan Ruben adalah impact dari isu keretakan rumah tangganya dengan Sarwenda? Saya kemarin habis menjalani beberapa tes lagi. Itu ada 48 yang saya cek lagi, ya 48 ya kalau nggak salah. Itu hasilnya baru minggu depan ya, baru minggu depan. Jadi ya ada beberapa yang saya curigai gitu. Jadi makanya akhirnya saran dari dokternya ya harus melewati tes, ada 48 yang dilewatin lah. Minggu depan akan ada pembacaan hasil ini gitu ya, udah bersiap mendengarkan, bersiap untuk pikiran, hati dan semuanya, pokoknya apapun hasilnya saya harus happy gitu. Ya, tetap baik-baik saja dan selalu ceria. Mungkin hanya itulah yang bisa dilakukan Ruben di tengah ujian hidup serta isu gonjang-ganjing rumah tangganya. Bahkan seakan menepis isu perceraian yang kini mencuat di sosial media, Ruben tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami dan ayah. Terbang dengan Thalia dan Tania, Ruben juga menyempatkan waktunya untuk menemani sang anak sulung Betran Peto Putra Onsu yang kemarin mengadakan konser di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ricis kok kelihatan gendut. Aku naik 3 kilo karena apa? Karena suami aku nggak bolehin aku kurus. Dan juga liburan kemarin nih lihat nih pipi aku. Enggak, aduh kenapa ya aku itu banget, aku gosong banget. Apa sayang? Tuh, suami aku nggak suka lihat aku kurus, nggak suka lihat aku putih, nggak suka lihat aku make up. Melihat fakta bahwa Rian pernah body shaming terhadap Ricis, netizen pun jadi paham mengapa Rian ogah memberikan nafkah batin ke Ricis setelah mantan istrinya itu melahirkan anak pertama mereka. Soal masalah sensitif ini sebenarnya saya enggan membahas secara gamblang. Tapi yang pasti saya menggalui secara halal istri saya dengan sebaik-baiknya. Walaupun dinilai banyak kurangnya, perlu diketahui dalam melakukan proses ini tentu harus dengan bahagia dan hati yang tenang. Sedangkan saya selalu dalam keadaan tertekan. Dalam pernikahan ini banyak hal-hal kecil yang tidak mau saya ungkap. Tapi ini harus dijelaskan kenapa saya merasa tertekan. Yang pertama, ibu saya pernah dibilang nyolong atau mencuri hampers semenjak acara Tidak Sinten Moana. Ini semua terjadi karena kesalahpahaman aja.
Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Setelah menjalani prosesi upacara mepamit alias pamitan dan mejauman di kediaman orang tua Mahalini di Banjar Asemangkawan, Desa Timbu Beneng, Kota Utara, Badung, Bali, Rizky Febian dan keluarga besarnya pulang ke Jakarta dan bersiap menggelar akad nikah dan resepsi yang rencananya akan digelar di sebuah hotel berbintang di Jakarta Selatan pada 10 Mei mendatang. Iki bersama sang ayah Sule dan kedua adik laki-lakinya Rizwan dan Ferdi pun melakukan fitting baju jas yang akan dikenakan saat akad nikah dan resepsi. Ya, ini lagi pas-pas ini di perutnya buat nanti. Ini kopi ya? Pakai jas. Jadi ini persiapan buat tanggal 5 di Bali, pakaiannya beda. Di Bali beda. Atau tinggal pengajian buat pengajian. Gak cuma adik-adik kandungnya saja loh, Rizky Febian juga bakal mengajak adik sambungnya Azam untuk datang ke acara pernikahannya dengan Mahalini. Buktinya Azam datang ke rumah Iki dan studio Iki untuk fitting baju jas. Kerennya lagi nih, Iki bisa bonding banget sama adik sambungnya. Bahkan Iki mengajak main Azam yang rewel dan mood swing saat mau di fitting. Guys, Ayo kak, ini ada aduh, saya Aki, Oma Aki ikutin terus ya. oke guys, kita udah sampai mau fitting baju. Tuh. Intinya kecil. Lucu sekali kamu tampan. Selesai fitting, Iki juga nganterin Azam ke mobil dan saling kiss bye. Duh. Ini sih definisi Iki udah siap dan udah pantas banget nih jadi bakal calon suami Mahalini dan bakal calon ayah dari anak-anaknya Mahalini. Gini. Bye, cendil. Bye-bye. Dadah, sampai ketemu ya. Salam buat Bunda. Lamaran sudah digelar, kejutan bridal shower sudah dilakukan, dan upacara pamitan kepada leluhur, orang tua dan masyarakat Hindu Bali sudah dihaturkan. Kini Rizky Febian Mahalini hanya tinggal menunggu prosesi akad nikah dan resepsi pernikahan. Satu frekuensi gitu loh. Apapun yang dipikirin, misalnya aku tuh kayak dulu misalnya mimpi aku tuh jauh banget, pengen punya ini, pengen punya itu, tapi nggak pernah sama mimpinya gitu loh. Jadi kayak nggak sinkron sama pasangan. Nah, Iki tuh ada di situ. Semua keluargaku tuh bener open minded orang-orangnya. Jadi mereka tuh mempercayakan sesuatu hal itu ke aku gitu loh. Menurut papa itu semua agama itu baik. Kan tujuan ketika aku ngeyakinin dia juga ya pengen serius itu bukan semata-mata karena aku pengen ngebuat nikah gitu aja kan enggak. Tapi banyak latar belakang yang emang aku fokusin gitu. Kayak misalkan aku pengen serius sekarang juga sama dia tuh kan aku tuh mikir 5 tahun ke depan tuh aku harus apa. Karena ketika aku udah ngegenggam ini pun aku tuh harus punya tanggung jawab. Rizky Febian Mahalini kini sedang berbahagia. Jalinan asmara mereka akan bermuara ke pelaminan. Banyak orang yang mendoakan pernikahan Ikil ini, termasuk Lord Aldi Taher. Yang gak cuma mendoakan, tapi juga menciptakan lagu spesial untuk Ikil ini. Selamat ya buat mereka berdua. Aku ngefans sama mereka berdua ya. Sama Rizky Febian, sama Mahalini juga. Mahalini sayang Rizky Febian. Rizky Febian sayang Mahalini. Bahagia selalu untuk kalian. Ini dia lagu dari Aldi Taher untuk kalian. We love you. Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga.
Nih, Pras juga buka-bukaan soal angkot legendnya nih Besti. Konon ia beli dengan harga 27 juta. Tapi kok bisa sih kepikiran bikin konten dengan angkot? Nah ini yang selalu ditanyain orang, angkot. Ini nih, angkot legend yang biasanya nemenin aku kerja atau nyari duit. Sadik, ayo kita beli angkot. Udah, jadi gue nawarnya di pinggir jalan. Berapa nih angkot, Bang? 27 juta katanya. Deal. Hah? Kalau podcast di mobil siapa aja ya yang ada? Terus gue lihat, banyak ya. Terus mobilnya Alphard gitu ya, keren-keren lah. Dengan tampang gue begini ya, rasanya kurang deh. Apa ya yang lebih autentik gitu rasanya. Kepikiran lah angkot. Kalau angkotnya legend, kira-kira siapa nih penumpang yang juga legend? Kepikiran gak sih Amanda Manopo duduk di situ? Kepikiran gak sih Luna Maya yang bawa angkot ini? Ini setirnya kenceng banget. Siapa lagi? Bang Malih ya Sadik ya? Ya, Bang Malih juga udah di sini. Ucok Baba, legend-legend gue udah taruh di sini. Gak kebayang kalau penumpangnya legend gagal fokus nyetirnya tuh. Salut banget sih dengan konsep kreatifnya. Dan gak salah kalau Pras Teguh ini masuk sebagai nominasi Obsesi Award 2024 untuk kategori Rising Star. Yes, seru Obsesi menurut aku. Salah satu infotainment yang menarik dan tontonan keluarga juga. Ya toh aku juga SMP, SMA nonton Obsesi. Wah, ada si ini pacaran sama si ini gitu. Seru melihatnya. Tapi aku terima kasih banyak buat Obsesi sudah masukin aku jadi nominasi.